Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Olahraga memiliki manfaat positif yang besar bagi kesehatan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa olahraga dengan intensitas yang ringan hingga sedang saja mampu mengurangi masalah kesehatan yang serius. Lebih khusus lagi, olahraga dikaitkan dengan risiko serangan jantung dan stroke yang lebih rendah, mengurangi diabetes, tingkat depresi yang lebih rendah, tekanan darah yang membaik, dan profil kolesterol yang lebih sehat. Namun, apakah ini berlaku sama untuk semua orang yang menjaga kebugaran berapapun volume latihannya? Sayangnya tidak. Banyak dokter dan ilmuwan kini percaya bahwa sejauh menyangkut jantung, mungkin ada yang namanya terlalu banyak. Beberapa kejadian dalam dunia balap sepeda mengkonfirmasi dugaan tersebut. Pesepeda veteran Australia, Michael Rogers, memutuskan untuk mengakhiri karirnya pada bulan April 2016 setelah ditemukannya aritmia yang sebelumnya tidak diketahui. Johan van Sumeren pensiun 2 bulan kemudian karena kelainan jantung, dan kemudian Gianni Meersman terpaksa berhenti dari aktivitas bersepeda karena aritmia jantung. Kondisi fisik pesepeda. Setidaknya ada 3 kelompok pesepeda terkait dengan kondisi fisiknya. Pertama adalah pesepeda dengan kondisi kesehatan yang prima, baik kondisi jantung maupun organ tubuh lainnya. Yang kedua adalah pesepeda yang menyadari bahwa ada permasalahan jantung yang dialaminya. Ketiga adalah pesepeda yang tidak menyadari bahwa kondisi jantungnya tidak baik-baik saja. Pada kelompok pertama, pesepeda dengan kondisi kesehatan yang prima, olahraga termasuk bersepeda adalah kebutuhan pokok untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi kesehatan fisiknya. Tetapi untuk kelompok kedua dan ketiga muncul pertanyaan, haruskah mereka bersepeda? Harus. Bersepeda menjadi pilihan olahraga yang aman untuk orang yang punya penyakit jantung. Pasalnya, jenis olahraga ini dapat memperkuat otot jantung, menurunkan denyut nadi istirahat, mengurangi kadar kolesterol, dan memperlancar sirkulasi darah. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara bersepeda yang aman untuk kondisi mereka, terutama dari segi cara bersepeda dan intensitas bersepedanya. Orang yang sedang bersepeda bisa terkena serangan jantung karena beberapa faktor risiko yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab umumnya. 1. Kurang pemanasan atau terlalu memaksakan diri. Langsung melakukan olahraga berat tanpa pemanasan bisa membuat jantung kaget. Apalagi jika intensitasnya tinggi dan tubuh tidak terbiasa. Itu bisa memicu gangguan irama jantung. Pemanasan harus selalu dilakukan, baik ketika melakukan olahraga ringan atau berat. Bagi yang akan bersepeda dengan intensitas ringan hingga sedang, pemanasan cukup dilakukan selama 10 menit. Namun, ketika hendak melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, pemanasan harus dilakukan dengan durasi yang lebih dari 10 menit. Pemanasan setidaknya mencakup 3 jenis latihan, yakni kardio, peregangan, dan penguatan otot. Tanpa pemanasan tersebut bisa menimbulkan bahaya bagi tubuh. Pemanasan akan memberi sinyal kepada tubuh, termasuk jantung, agar lebih siap untuk berolahraga. Hal ini juga termasuk memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh untuk mendukung stamina selama berolahraga.
2. Dehidrasi atau gangguan elektrolit. Ketika tubuh kekurangan cairan atau elektrolit seperti kalsium dan magnesium, itu bisa mengganggu kerja otot jantung. Saat tubuh mengalami dehidrasi, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kerja ekstra ini dapat meningkatkan denyut jantung dan palpitasi karena jantung berdetak lebih cepat secara keseluruhan. Selain itu, darah dapat mengental saat kita mengalami dehidrasi akibat kekurangan udara, sehingga jantung kita pun semakin bekerja keras. Dalam beberapa kasus, dehidrasi juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit tubuh, sehingga menyebabkan jantung berdebar-debar. 3. Stres atau emosi tinggi saat bersepeda. Kadang faktor stres, marah, atau adrenalin berlebihan, misalnya saat mengejar target kecepatan, bisa mempercepat detak jantung secara berbahaya. Kondisi stres dapat meningkatkan tekanan darah pada tubuh. Tekanan darah tinggi yang tidak dapat diatasi dengan baik dapat menyebabkan seseorang mengalami serangan jantung. Stres yang berlebihan meningkatkan kadar hormon adrenalin dan kortisol. Jika kedua hormon ini terlalu banyak dalam tubuh, kondisi ini menyebabkan tubuh rentan mengalami pembekuan darah. Pembekuan darah yang terjadi akan meningkatkan risiko serangan jantung. Di samping itu, stres juga menyebabkan hormon sitokin dalam tubuh meningkat. Kondisi ini meningkatkan risiko rusaknya pembuluh darah dalam tubuh. Inilah penyebab kenapa kita rentan mengalami serangan jantung. 4. Faktor usia dan gaya hidup. Semakin bertambah usia seseorang, maka makin tinggi risiko terkena penyakit jantung. Pria saat memasuki usia 45 tahun, wanita saat memasuki usia 55 tahun, atau mengalami menopause dini. Di samping itu, usia jantung kita bisa berbeda dengan usia kelahiran kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Orang yang memiliki penyakit tertentu atau kebiasaan kurang sehat seperti sering merokok dan jarang olahraga bisa memiliki usia jantung yang lebih tua dari usia kelahirannya. Usia jantung yang lebih tua dari usia kelahiran berisiko lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung. Penuaan jantung ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya adalah indeks massa tubuh, jenis kelamin, riwayat penyakit, sampai gaya hidup. Kurangnya beraktivitas fisik dikaitkan dengan beberapa kondisi jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Misalnya gaya hidup sedenter, pola hidup yang tidak sehat ditandai dengan sedikit aktivitas fisik dan banyak waktu duduk atau berbaring, dapat membuat seseorang menderita penyakit jantung koroner karena menyebabkan penumpukan plak pada arteri. Hal ini kemudian mengurangi aliran darah ke jantung sehingga meningkatkan risiko serangan jantung. 4. Kurang tidur. Begadang dan tidur larut malam sering dianggap sepele oleh banyak orang. Namun kenyataannya kebiasaan ini dapat berdampak serius pada kesehatan tubuh kita, terutama kesehatan jantung. Begadang bisa membuat irama sirkadian atau irama biologis terganggu, sehingga adrenalin naik ketika badan seharusnya istirahat. Kurang tidur juga sering dikaitkan dengan beberapa faktor pemicu penyakit jantung, seperti gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, peradangan, dan obesitas. Perlu diingat bahwa tidur berperan penting dalam kemampuan tubuh untuk memperbaiki kerusakan pada pembuluh darah dan jantung. Inilah mengapa orang yang kurang tidur lebih rentan mengidap penyakit jantung. Selain aterosklerosis, penyakit jantung yang bisa dialami oleh pengidap insomnia atau kurang tidur antara lain gangguan irama jantung atau aritmia, gagal jantung, dan serangan jantung. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.